Nah, aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu pasti kita menemukan permasalahan, melihat suatu kejadian atau merasakan sesuatu yang nggak enak. Misal disakiti, tiba-tiba disakiti, tiba-tiba direndahkan, kemudian kau melihat orang lain direndahkan dan sebagainya. Itu sensasi. Kemudian timbul persepsi. Persepsi ini proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Setelah kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, melihat, merasakan, mendengar, itu muncul persepsi dalam diri kita yang kita sebut dengan informasi. Informasi yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari kita. Aktivitas kita bekerja di rumah, bertetangga, kemudian berdagang dan sebagainya. Nah, setelah informasi kita dapat, kemudian kita simpan dalam pikiran kita, apa yang disebut dengan memori. Memori ini menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Artinya, suatu saat informasi ini akan kita keluarkan, ya, kita gunakan. Disimpan dulu, kemudian nanti bisa suatu saat dikeluarkan. Setelah kita simpan, maka timbul pikiran atau proses berpikir. Proses berpikir ini mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Nah, komunikasi interpersonal ini harus ada atau kita sebut dengan lawan bicara, ya. Berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pikiran dua orang ini itu ada informasi, ya, dan masing-masing orang ini memberikan informasinya yang sudah dia dapat. Maka keluarlah melalui kata-katanya, dan ini akan membaur, ya, informasi kedua orang ini akan membaur dan nanti akan sama-sama masuk, ya. Informasi di si biru dikeluarkan, kemudian nanti akan masuk kepada si hijau. Begitu juga sebaliknya. Prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal, yang pertama itu kita tidak bisa mungkin hidup tanpa berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah hal yang tidak dapat diubah. Karena kita berkomunikasi dengan dua pikiran yang berbeda. Kemudian ketiga, komunikasi interpersonal melibatkan masalah etika. Ada etika-etika yang harus kita pegang ketika berkomunikasi dengan orang lain atau kita ngobrol dengan orang lain. Artinya hal-hal pribadi itu jangan kita bahas, ya, masalah-masalah itu jangan kita bahas, masalah pribadi dia. Karena ada attitude, ya, ada etikanya. Kemudian yang keempat, manusia menciptakan makna, ya. Manusia itu menciptakan maknanya sendiri, ya. Nah, yang kelima itu meta komunikasi mempengaruhi pemaknaan. Artinya kadang kita salah persepsi dengan lawan bicara kita, ya. Ini apa sih maksudnya, nyinggung saya, nyindir saya, padahal orang itu tidak menyindirnya atau tidak menyinggungnya, tapi kita mendadak tiba-tiba tuh merasa tersinggung gitu, ya. Artinya maknanya beda-beda, tergantung orang yang menangkap maknanya. Kemudian komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Artinya ketika komunikasinya baik, maka hubungan selanjutnya baik. Kemudian yang ketujuh, komunikasi tidak dapat menyelesaikan segala hal. Artinya kadang kita, ya, ngobrol kemudian ujung-ujungnya ribut, ya. Kemudian kita ribut, kemudian kita melakukan komunikasi dengan orang yang ribut itu, misalkan ada pihak ketiga, ya, untuk menengahi. Udah sih, jangan ribut dan sebagainya. Kadang kita tidak selesai dengan komunikasi itu, ya. Kembali lagi, ya, penyelesaiannya itu bisa selesai itu karena dirinya sendiri. Kemudian efektivitas komunikasi interpersonal adalah hal yang dapat dipelajari.
Ada teori behaviorisme, teori humanisme, ini teori komunikasi ya, teori informasi dan matematis dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke organisasi. Kita hidup tidak lepas dari sebuah organisasi. Itu kumpulan beberapa organisasi itu kumpulan beberapa orang kemudian membahas sesuatu atau tujuan yang akan dicapai dengan membuat program-programnya. Teori organisasi ini ada teori klasik, neoklasik, dan modern. Klasik itu zaman dulu, neoklasik ini pertengahan, modern ini apa yang kita alami sekarang. Klasik itu terbagi menjadi birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Teori klasik ya bisa dibaca. Kemudian teori klasik birokrasi, teori klasik administrasi, teori klasik manajemen ilmiah. Kemudian teori neoklasik itu juga bisa dibaca, kemudian teori modern ya bisa dibaca. Nah, ini ada perbedaan antara teori klasik dan teori modern. Kalau dulu itu segala administrasi itu masih manual, sekarang itu administratif semuanya serba online. Itu intinya. Ini perbandingan teori klasik, neoklasik, dan modern. Tentunya ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang teori komunikasi dan organisasi. Semoga kita menjadi seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik, menimbulkan persepsi yang baik terhadap lingkungan kita, menjadi orang yang pribadi yang baik ya, yang tidak mudah melakukan kesimpulan yang salah ya, agar tidak ada timbul penyesalan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.